Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan dua garis. Nah, nanti itu penjelasannya ada 3 jenis. Silahkan disimak baik-baik ya penjelasannya. Yang pertama itu tentang garis sejajar. Di contoh buku itu ada di halaman 110. Garis sejajar itu artinya, jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut dipanjangkan sampai tak hingga. Contohnya ada di buku seperti ini. Nah, garis sejajar itu dia ukuran jaraknya itu akan sama, posisinya juga sama. Kalau yang K sama L dia tidak dikatakan sejajar karena kalau misalkan nanti garis ini diperpanjang, dia akan menjadi berpotongan. Nah, kalau simbol garis sejajar itu disimbolkan dengan garis seperti ini. Kemudian, sifat-sifat garis sejajar itu diantaranya pertama, melalui satu titik di luar suatu garis. Seperti contoh yang M ini, M dan N yang pada kotak pertama. Lalu yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Contohnya juga ada di kolom yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Untuk sifat-sifat dari garis sejajar, teman-teman bisa lihat di halaman 110 ada di kotak-kotak yang berwarna hijau. Yang kedua, ada garis berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan secara mudahnya itu ada 2 contoh. Misalkan si garisnya berbentuk silang atau juga bisa berbentuk tambah atau seperti garis koordinat. Tanda tambahnya tidak selalu posisinya di tengah-tengah, boleh di atas, boleh di bawah. Begitu juga dengan tanda silangnya ini, dia nggak harus posisi di tengah, boleh di atas dan boleh di bawah. Nah, kalau ini dinamakan garis berpotongan. Simbolnya itu tanda tambah tapi garisnya itu di bawah seperti ini. Garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini. Jadi ini untuk notasi garis berpotongan. Simbolnya seperti ini. Jadi nanti setiap jenis-jenis hubungan dua garis simbolnya itu berbeda-beda. Yang ketiga atau yang terakhir itu garis berimpit atau berhimpit. Artinya sebuah garis atau sebuah benda itu saling bertumpukan seperti ini. Kayak misalkan ada gambar contoh nomor latihan 4 nomor 1 ya dan nomor 2. Nah, ini tuh disebut berhimpit karena penggaris ini saling bertumpukan. Pensilnya juga saling berhimpit. Kalau kuas ini disebut sejajar karena dia tidak saling bertumpukan tapi bersebelahan. Terus untuk yang nomor 4 dia itu berpotongan karena berbentuk silang. Dan yang nomor 5 itu juga yang disebut garis berhimpit karena si pensil atau si pulpennya ini saling bertumpukan seperti itu ya. Jadi dari latihan 4 yang bagian A ini teman-teman bisa menyimpulkan ada di sini ada jenis-jenis hubungan dua buah garis. Nanti silakan ditulis nomor 1 itu jenis yang apa, 2 yang apa, 3 itu yang apa, 4 yang apa, dan 5 itu yang apa.